Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian nih salah satu laptop yang memang laptop ini tuh bisa dibilang laptop yang udah sepuh ya. Tapi sampai sekarang dia ini masih banyak yang nyari. Kenapa? Karena laptop ini tuh masih bisa diajak kerja dan yang paling penting punya harga yang bener-bener downgrade alias murah dan ramah di kantong. Namanya laptop Lenovo ThinkPad X240. Ya, seperti yang kalian lihat, bentukannya itu kayak koper bapak-bapak ya kan? Tapi isinya jangan kalian remehin dulu. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Pertama-tama seperti biasa kita ngebahas ke bagian desainnya dulu atau tampilannya dulu. Kalian jangan ngarepin kalau laptop ini tuh kayak ultrabook yang super tipis dan kekinian. Apalagi kalian ngarepin laptop ini punya RGB atau lampu-lampu kayak laptop gaming. Kalau lu demen yang tangguh, maskulin, nggak neko-neko, ini laptop bisa banget jadi selera lu. Bodinya compact, 12,5 inci, ringannya itu berat, sekitar 1,4 kg. Tapi jangan salah, ini build-nya benar-benar solid, bukan plastik murahan. Ini magnesium alloy cuy, dan ada sertifikasi military grade juga. Jadi jatuh sekali dua kali mah masih aman lah. Dan ada salah satu underhead point nih, engselnya itu kuat banget, nggak kayak laptop-laptop tipis pada zaman sekarang yang kalau sering dibuka tutup bisa oblak. Ini awet, bisa dibuka sampai 180 derajat juga. Dan di bagian keyboard dan juga kursornya, ini yang paling underhead menurut gua pribadi. Kenapa? Karena kalian tahu gak sih alasan orang-orang beli ThinkPad itu apa? Yap, cuman ngincer keyboardnya doang. Kenapa? Karena keyboardnya ini benar-benar empuk, travel key-nya juga dia benar-benar enak buat di ngetik banyak. Cocok buat lu semua yang suka ngetik lama, nulis skripsi, ngoding atau ngetik novel sekalian. Terus di situ juga ada track point yang titik merah kecil di tengah keyboard. Awalnya gue mikir, ini apaan sih? Tapi begitu nyobain, ternyata asik banget. Lu bisa gerakin kursor tanpa harus angkat tangan buat ke touchpad. Nah, tapi minusnya itu di bagian layar. Layar ThinkPad X240 ini tuh biasa banget. Resolusinya HD aja, 1366 dikali 768. Tapi buat kerja dokumen, browsing, YouTube masih oke lah. Tapi underhead point-nya ada versi layar IPS juga. Nah, ini jauh lebih bagus. Warnanya keluar, viewing angle-nya juga lebar. Jadi kalau lu mau upgrade, usahain cari yang versi IPS atau ganti panelnya. Kalau kita ngomongin speaker, dia cukup lah. Tapi kalian jangan berharap kayak suara bioskop yang nendang banget. Kalau cuman buat Zoom meeting atau nonton Netflix, dia masih oke kok. Dan sekarang kita masuk ke jeroannya. X240 ini tuh pakai Intel Core i5 generasi keempat. Ya, udah tua, tapi buat kerja ringan masih bisa banget. Buka Word, Excel, browser, banyak tab, Photoshop ringan masih aman. Bahkan buat ngedit video 1080p di Premiere juga dia masih bisa asal sabar. RAM-nya by the way dia bisa di-upgrade sampai 8 GB. Ada satu slot doang. Storage biasanya udah dikasih SSD 120 GB atau 240. Dan satu lagi nih, hal yang paling underrated di laptop ini yaitu dia punya dual baterai, teman-teman. Jadi intinya dia ini punya baterai eksternal dan juga internal. Kalau misalkan kalian lagi habis baterai di bagian baterai eksternal, kalian bisa pakai baterai internalnya dulu. Lu bisa colok pasang pemakaian, dan satu baterainya itu bisa memakan 7-10 jam. Jadi kaliin aja kali 2 ya kan. Kalian bisa aman banget kalau misalkan kalian lagi nongkrong di mana-mana atau bawa laptop kemana-mana tanpa harus bawa charger gitu. Soal port, X240 ini tuh kayak laptop Swiss Army knife. Ada 2 kali USB 3, mini display port, Ethernet port, SD card, smart card, semuanya ada. Kekurangannya dia ini cuma di desain ya teman-teman, karena desainnya itu bener-bener jadul kayak laptop bapak-bapak. Terus di bagian layarnya juga dia masih HD tanpa full HD. Dan kalau misalkan kalian ini anak game, kalian bener-bener nggak cocok sama laptop ini karena yang pertama akurasi warnanya kurang bagus, dan yang kedua laptop ini tuh bukan buat main game. Cocoknya itu cuma buat kerja, entah itu ngerjain
ngerjain kerjaan, kuliah, skripsi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya di tahun 2025 ini laptop ini masih layak gak sih? Jawabannya buat anak kantoran dan juga mahasiswa masih layak. Tapi kalau buat anak gaming ini sama sekali nggak layak teman-teman. Dan laptop ini sendiri dijual dari harga 2 juta sampai 5 jutaan aja. Kalian bisa beli di Rimas Laptop karena di sana banyak banget promo-promo. Bahkan dengan spek kayak gini, laptop Lenovo ini sendiri cuman dijual di harga 2 jutaan aja teman-teman. Benar-benar worth it bukan? So itu dia sedikit pembahasan kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik atau rekomendasi laptop yang bakalan gue kasih tahu ke kalian. So sekian dari gue, see you next time.